Yang hadir sholat berjamaah ke Baitur Rahman ini ada yang umur 100 tahun Bapak Ibu. Kalau ada orang tua kita hari ini umur 100 tahun, mungkin dia sudah diuji Allah dengan penyakit, tak bisa kemana-mana lagi. Artinya apa? Identik umur panjang tadi akan juga menemui batas finish, dia akan berpulang ke hadapan Allah. Mumpung kita sehat Bapak Ibu, mumpung masih bertenaga Bapak Ibu, maka selalulah bermuhasabah diri. Ya Allah, aku ingin termasuk dari sekian banyak manusia, termasuk salah satu orang yang Engkau cintai. Maka syaratnya adalah dibangunkan Allah kita di waktu malam, di saat banyak manusia ini lelap dalam tidurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua beserta segenap pengurus Masjid Baitur Rahman yang sangat kita hormati dan kita muliakan, pengurus dan juga beserta imam dan seluruh jamaah yang sangat kami cintai karena Allah. Begitu juga dengan sahabat dakwah yang mudah-mudahan kita semua ikut ambil dalam kebaikan ini. Semoga doa-doa kita diberi Allah ijabah. Bagaimana nanti kita tutup akhir hayat kita ini sesuai dengan doa yang diminta oleh imam kita tadi. Kalau memang kehidupan ini ya Allah baik, maka berikan kami dalam kehidupan ini menambah amal-amal soleh kami. Tapi kalau seandainya kebaikan itu tak bisa kami peroleh dalam kehidupan ini, waj'alil mauta, jadikan kematian itu ya Allah rohatan lana fi kulli syar, kami bisa beristirahat dari hiruk pikuk keburukan dunia ini. Artinya Bapak Ibu, doa ini dahsyat. Kalau seandainya saya hidup hari ini ya Allah bisa menambah amal ketaatan saya, maka hidupkan saya ya Allah. Tapi kalau seandainya gara-gara hidup ini kau beri kesempatan makin bertambah dosaku, bertambah maksiatku, waj'alil mauta, matikan aku ya Allah rohatan lana, supaya kami ini bisa beristirahat min kulli syarr, daripada keburukan, kejahatan, fitnah dunia ini. Jadi Bapak Ibu, pilihan itu sebenarnya cuma dua saja. Hidup, lakukan yang terbaik. Meninggal, supaya istirahat. Jadi Pak Ustaz, sampai kapan kita sholat ini? Sampai kapan kita melakukan kebaikan ini? Sampai kapan kita berinfak sedekah itu? Sampai kapan kita melakukan amal-amal soleh itu? Allah sendiri menjelaskan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakan yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu
sembahlah Tuhanmu hatta sehingga ya'tiyakal yakin, sehingga sampai kepadamu yakin. Dalam tafsir yakin itu adalah sampai kematian itu bertemu dan menjemput kita. Apa maknanya? Kalau ada orang bertanya sama bapak ibu, tak bosan kalian sholat subuh berjamaah, tak bosan kau terus berinfak sedekah itu, tak bosan kalian terus bangun masjid itu, tak bosan kau terus puasa sunnah itu, tak bosan kau terus baca Quran zikir itu. Jawabnya, kapan sampai kita berhenti melakukan itu berkata bosan? Sampai nanti kita bertemu dengan namanya kematian, Bapak Ibu. Jadi sebelum meninggal, isi dunia ini adalah berputar-putar itu saja. Lapar Bapak Ibu, makan. Haus Bapak Ibu, minum. Capek, istirahat. Bangun, tidur. Maka itu yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Akan kami pergulirkan hari-hari ini di antara manusia. Kalau Bapak Ibu pikirkan hidup kita ini memang sudah fitrahnya begitu. Dulu kita menengok anak-anak, hari ini teringat kita. Dulu saya juga pernah jadi anak-anak. Selama beberapa puluh tahun kita melihat anak-anak remaja sekarang, anak-anak SMA, berpikir kita, saya juga sudah melewati masa itu. Ditengok anak-anak yang PKL, KKN, ke kampung-kampung kita, anak-anak kuliah, teringat kita, saya seumuran dia dulu pernah. Begitu kita menikah, alhamdulillah lahir anak, mulai berpikir, rupanya tanpa disadari, begitulah dunia ini dipergulirkan oleh Allah. Tidak ada dia yang akan kekal, tidak ada dia yang tidak berubah, karena kita adalah makhluk Bapak Ibu. Lalu yang tak berubah, yang tak akan berhenti, tak akan berubah, ada masa pergantian, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya tidak ada perguliran waktu ini, mestinya Bapak Ibu, kakek nenek moyang kita pagi ini juga masih hidup. Kalau seandainya tidak ada pergantian isi dunia ini, mestinya Nabi Muhammad itu juga hari ini masih hidup. Tapi kenapa mereka itu wafat? Supaya dunia ini berganti-ganti pengisinya dan ada yang tidak akan pernah berubah. Apa itu? Kebaikan yang kau lakukan akan engkau temui balasannya. Keburukan yang akan kau lakukan juga akan kau temukan juga balasan dosanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sering-sering baca doa yang dibaca imam kita tadi, itu luar biasa. Tak dapat bahasa Arabnya, buat bahasa Indonesianya. Apa bahasa Indonesianya? Ya Allah, jadikan kesempatan hidup ini bisa menambah amal-amal soleh. Seandainya ya Allah tak bisa hidup ini kuat melakukan amal-amal soleh, menambah amal-amal kebaikan, lebih baik ya Allah wafatkan aku supaya bisa aku beristirahat dari keburukan-keburukan yang aku lakukan. Kalau dibuat kesimpulannya, hidup adalah kesempatan untuk mengumpulkan amal-amal soleh sebagai bekal besok supaya istirahatnya enak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, jangan cari kenyamanan di dunia ini sampai meninggal kita takkan dapat. Waktu kecil dulu kita tak punya penyakit apa-apa, kebiasaannya begitu, banyak keinginan tapi duit tak ada, maka merengek terus sama orang tua. Ma, belikan es krim, karena duit tak ada. Masalah kita waktu kecil, duit tak ada. Setelah kita menikah, berusaha, alhamdulillah, duit ada, muncul lagi penyakit. Dulu duitnya tak ada, badan sehat. Sekarang sudah duit ada, badan pula banyak penyakit. Tak ada nyamannya. Memang nyamannya rohatan istirahatkan aku ya Allah, maut dalam kematian itu.
Mudah-mudahan Bapak Ibu mukadimah ini menyadarkan kita kembali tujuan hidup ini adalah kesempatan mengumpulkan amal-amal soleh sebagai bekal kita besok menghadap Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 3 yang mau kita kaji pada subuh yang mulia ini. Hadis ini dihantarkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun yuhibbuhumullahu azza wa jalla. Ada 3 golongan manusia yang mereka itu dicintai oleh azza wa jalla, yaitu Allah yang maha mulia dan yang maha tinggi. Artinya Bapak Ibu, siapapun kita ini tak usah dulu mendapatkan cinta dari yang maha memberi, yang meletakkan rasa cinta dalam hati makhluk, baik itu hewan ataupun manusia. Sedangkan kita dalam kehidupan ini pun, ini juga salah satu yang kita cari-cari, namanya kasih sayang, atau Bapak Ibu menyebut dengan rasa cinta. Maka cinta ini bisa membutakan. Kalau seseorang sedang jatuh cinta, apapun dia lakukan, nekat dia. Kalau teringat Bapak Ibu waktu masa muda dulu, kalau ada seorang anak lajang ataupun kita pernah merasakan jatuh cinta, itu seolah-olah sesuatu yang berat pun menjadi ringan. Maka ada pantun orang menyebut, saking anak remaja ini mengatakan gugahan syair cintanya kepada seorang perempuan, lautan pun akan kuseberangi, gunung pun akan kudaki. Maka ibu-ibu kalau mendengar pantun seperti ini, inilah tipe laki-laki yang tak boleh untuk dijadikan suami. Alasannya bosan, kalau dia besok sudah menjadi suami, jadi kepala rumah tangga, kalau pernah dia mengucapkan pantun ini, maka inilah orang yang takkan pernah pulang-pulang. Kok bisa Pak Ustaz? Karena dia akan selalu menyeberangi lautan, tak selesai-selesai. Kemudian dia akan mendaki terus gunung, itu pun tak akan selesai, karena gunung banyak di dunia ini. Itu gugahan dari hati yang sedang galau, sedang jatuh cinta. Maka dia mengatakan sesuatu yang berat itu pun akan terasa menjadi ringan, karena sudah masuk dalam hatinya namanya cinta, ingin membahagiakan orang yang dia cinta. Sekarang kajiannya, Allah sedang menawarkan lewat hadis Nabi ini, kalaulah seandainya ada 3 ini dalam diri kalian, maka cinta itu akan turun, akan datang ke dalam hatimu. Kalau kau merasa berat melakukan ini, jauh lebih dari itu rasa cinta yang akan kuberikan kepada engkau. Maka saya yakin amalan yang 3 ini tidak akan mudah Bapak Ibu, karena cinta yang akan didapatkan ini bukan hanya cinta di dunia, tapi yang bisa menjamin keselamatan kita besok, terutama di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, rajulun qama minal lail yatlu kitaballahi. Seseorang yang qama minal lail, tegak dia daripada sebahagian malam. Bahasa ujung batu sering menyebut dengan qiyamul lail. Qiyam itu tegak, berdiri, lail malam. Maka orang mengartikan qiyamul lail, tegak malam, berdiri di waktu malam, itu bermakna kalau orang menyebut dengan solat malam. Rupanya Bapak Ibu, yang dimaksud dengan qoma minal lail, tak semua itu Bapak Ibu harus melaksanakan solat. Itu kadang-kadang yang kita salah mengartikan. Kenapa dia menganggap bahwa qiyamul lail mesti solat? Maka dia tidak ingin melewatkan malam-malam itu dengan melakukan suatu ibadah. Padahal malam itu ada Bapak Ibu yang tidak sampai pun dia sholat,
tapi tetap dihitung sebagai qiyamul lail. Contohnya begini. Kalau ada Bapak Ibu tadi malam jam 3, kemudian Bapak Ibu terbangun. Begitu Bapak Ibu terbangun, maka kemudian menengok jam 3. Saya biasa bangun jam 4:30. Kalau saya sekarang ini sholat, nanti saya tidur, bisa saja subuh saya kelewat. Paskanlah tidur lagi balik, nanti 4:30 mandi, kemudian tahajud. Dalam pikiran Bapak Ibu begitu. Jadi maksudnya gimana Pak Ustaz qiyamul lail itu? Siapa yang terbangun dari tidurnya, kemudian dia membaca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mau yang seperti habis sholat itu pun Bapak Ibu buat, terserah. Lafaznya berbeda-beda. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis itu Bapak Ibu baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baru kunci dia La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada dua dia, aliyil boleh, aliyul boleh. Dua-dua ini boleh. Jadi yang sering dibuat oleh imam-imam kita aliyul azim. Kalau Bapak Ibu baca ayat kursi pun ketemu dia. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la yaquduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Benar. Wa huwal aliyyil azim. Benar. Dua-duanya bagus. Setelah Bapak Ibu baca itu, barulah kemudian baca Faghfirli. Enggak dapat ujungnya ini, diartikan Indonesianya ampunilah aku. Setelah itu Bapak Ibu tidur lagi balik. Biarpun Bapak Ibu malam itu tidak ambil wudhu kembali karena sudah batal disebabkan tidur, Bapak Ibu lanjutkan kembali tidur itu biarpun tak ambil wudhu, apalagi sampai tegak sholat tahajud, maka kemudian dia sudah terhitung dengan qoma minal lail. Dia sudah terhitung yang menghidupkan malam, disebut juga namanya qiyamul lail. Jadi Bapak Ibu jangan dipahami selalu harus sholat baru disebut qiyamul lail. Tidak, zikir itu juga disebut dengan qiyamul lail karena makna qiyam di situ tidak sempit hanya sekedar tegak berdiri, tapi qiyam itu juga diartikan dengan menghidupkan, menegakkan malam-malam. Maka kalau ditanya nanti orang-orang, apakah sudah tahajud tadi? Ada orang tak tahajud dia, tapi dia melakukan suatu amal, suatu zikir, tapi juga dia tidak melaksanakan sholat, tapi juga disebut dengan qiyamul lail. Siapa Ustaz yang pernah melakukan ini? Ketika Imam Asy-Syafi'i juga pernah dia semalam suntuk, tak pernah dia qiyamul lail tegak sholat, tapi dia sibuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umat sehingga masuk waktu subuh dia pun tidak mengambil air wudhu karena semalaman dia tidak batal wudhunya, tapi dia tidak sholat. Apa yang dilakukan? Amal soleh yang dilakukan menghidupkan malam itu juga disebut dengan qiyamul lail. Yang terbaik Pak Ustaz, itulah yang sering Bapak Ibu yang menyebutnya dengan sholat tahajud. Ada juga sholat sunnah witir, bisa juga dengan sholat sunnah tawaf, bisa juga dengan sholat sunnah hajat. Jadi sholat-sholat ini Bapak Ibu yang tak bisa dikerjakan malam itu salah satunya sholat duha, karena sholat duha pagi hari. Kalau sholat sunnah tawaf bagus dilakukan, sholat sunnah hajat bagus dilakukan.
tahajud memang itu waktunya, witir juga memang di malam itu waktunya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seandainya Bapak Ibu belum terbiasa juga sholat, kalau terbangun di malam hari, maka ikut menegakkan malam itu dengan zikir yang Bapak Ibu bisa baca, biarpun hanya sepotong ayat saja. Jangan ditinggalkan Bapak Ibu. Ini sudah terbangun dia karena sesak ingin buang air kecil, masuk ke toilet, kemudian memang wudhu dia, habis wudhu itu ngantuk berat dia, hendak dia sempatkan membaca zikir, maka dia tidak dinilai dengan qiyamul lail. Maka disambung kalimatnya, rajulun qama minal lail yatlu kitab Allah, orang yang bangun di waktu malam kemudian dia baca kitab Allah, bermakna dia hidupkan malam itu dengan zikir, apa yang dia dapat Bapak Ibu. Itulah mudah. Sekarang kita masukkan ke kaji-kaji. Apa hubungannya cinta Allah turun kepada orang-orang yang bangun menghidupkan malam? Jawabnya Bapak Ibu, balik. Kalau Allah perkenankan kita bangun di sepertiga malam, itu pertanda kita termasuk dicintai Allah. Kalau setua ini kita Bapak Ibu, sering kita bangun sudah azan subuh, menangislah, berarti mungkin kita belum masuk kategori orang yang dicintai Allah. Itu kajinya. Jadi kalau Ustaz Angkut ini bangunnya selalu azan subuh berkumandang, baru saya bangun, mestinya saya sedih. Ya Allah, dari sekian banyak orang yang malam ini kau cintai, aku tidak kau pilih dari salah satu dari mereka, ya Allah. Maka sedih Bapak Ibu. Banyak orang berkata bahwa dia bangun azan subuh itu dia sudah merasa dia on time, sholat di awal waktu. Belum tuh Bapak Ibu. Maka naikkan lagi kajiannya bahwa saya ya Allah hari ini sudah kau beri kesempatan umur 30 tahun, maka aku mestinya harus bangun 4:30 sebelum azan subuh itu berkumandang. Setengah jam aku sudah kembali menghidupkan malam-malam. 40 tahun usiaku hari ini ya Allah, jam 4 aku bangun. Ada yang 65 tahun 3:30 Bapak Ibu. Ada yang sudah 70 tahun ke atas lagi, bentar lagi nih akan dijemput malaikat maut nih. Tak ada cerita Bapak Ibu. Hari ini mencari orang ujung Batu Rokan Hulu, nih cari orang yang umur 100 tahun. Payah Bapak Ibu kita dapat. Kalaupun ada, kita lihat yang dekat dengan kita, yang hadir sholat berjamaah ke Baitur Rahman nih, ada yang umur 100 tahun Bapak Ibu. Kalaupun ada orang tua kita hari ini umur 100 tahun, mungkin dia sudah diuji Allah dengan penyakit, tak bisa kemana-mana lagi. Artinya apa? Identik umur panjang tadi akan juga menemui batas finish, dia akan berpulang ke hadapan Allah. Mumpung kita sehat Bapak Ibu, mumpung masih bertenaga Bapak Ibu, maka selalulah bermuhasabah diri. Ya Allah, aku ingin termasuk dari sekian banyak manusia, termasuk salah satu orang yang Engkau cintai. Maka syaratnya adalah dibangunkan Allah kita di waktu malam, di saat banyak manusia ini lelap dalam tidurnya. Letih Pak Ustaz, capek Pak Ustaz. Kembali ke kajian awal tadi. Kalau benarlah memang engkau cinta sama Allah, maka yang dia inginkan menurutmu berat, itu akan terasa ringan, seperti anak muda yang jatuh cinta kepada seorang perempuan tadi. Apapun dia lakukan, menelpon mohon maaf si anak gadis tadi, ini ceritanya nih mereka belum menikah. Begitu ditelepon jam 12 malam, hujan gerimis tanpa petir. Apa kata perempuan nih? Kalau benar kau cinta sama aku, antarkan malam ini juga bakso. Jam berapa itu Bapak Ibu? Jam 12 malam. Kalau ada Honda, ada mobil, ada mantel syukur. Zaman dulu tak ada, jalan kaki. Begitu pun dilalui orang. Masa untuk membahagiakan makhluk begitu kita mati-matian? Jangankan lagi itu, cinta kepada anak. Sering Bapak Ibu, saya pribadi ini seorang ayah,
menahan selera saya gara-gara ingin membahagiakan anak saya. Bapak Ibu pun pasti melakukan hal itu. Mungkin tidak ke anak, ke istri. Sering kita tahan selera kita, pengen kita beli baju baru, tapi gara-gara istri duluan merengek, anak duluan merengek, maka sering kita dahulukan yang kita cintai dibandingkan dengan diri kita sendiri. Kalau bukan karena cinta nih Bapak Ibu, mana ada kita bapak-bapak yang sampai mati-matian izin maaf sampai terkelupas kadang-kadang bagian belakang ini karena disengat matahari, menggali kabel optik itu segala macam. Kalau hanya untuk sekedar makan saja, kawan-kawan kita yang banyak ini untuk perut kita saja udah selesainya Bapak Ibu. Kenapa dia mau mati-matian? Karena di belakang ada orang-orang yang dicinta, disayang, ingin membahagiakan mereka. Kalau kau ingin bahagiakan Allah, maka Allah tak butuh sebenarnya kepada kita paksa-paksakan Bapak Ibu bangun cepat tiap malam. Makin cepat bangunnya, makin barokah hidup kita Bapak Ibu. Kalau untuk seorang putih bangun tadi azan subuh, tak ada ruginya sama Allah Bapak Ibu. Yang rugi siapa? Saya mestinya menangis. Ya Allah, kenapa tidak kau ikutkan aku dalam golongan orang-orang yang kau cintai pada malam ini? Semua mereka sedang mengutarakan, mencurhatkan isi hati mereka kepada engkau. Maka Bapak Ibu, orang yang istiqomah sholat malamnya itu pertanda dia dicintai oleh Allah. Dan kalau cinta ini sudah dapat, tidak ada yang dia rasakan keresahan dalam hidup, selalu tolongan Allah cepat karena sudah mendapat cintanya tadi. Anak yang merengek sama omanya, oma ini cinta sama anaknya. Oma belikan SP, tidak sempat merengek, beli. Namanya cinta. Oma belikan aku baju baru, kawanku sudah 3 setel, dibelikan oma. Jangankan 3 setel, 5 setel pun dikasih. Allah pun begitu sama hamba. Kalau sudah sayang cinta dia, minta saja. Kalau dalam hadis yang lain dibaca Bapak Ibu, adakah malaikat malam hari ini, sepertiga malam ini, sebelum subuh ini? Hadis itu sering dibacakan oleh guru-guru kita. Apa yang mereka minta akan kuberikan. Apakah mereka ada kesulitan? Akan kupangkan kesulitan. Ada mereka yang sempit rezeki, akan kulapangkan. Ada yang minta diampunkan dosa, biar kuampunkan, kata Allah. Tawaran itu apakah jam 6, jam 7, atau dia di waktu zuhur, asar, maghrib, isya? Tawaran itu Bapak Ibu adalah sepertiga malam sebelum azan subuh berkumandang Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan istiqomah kita mencapai cinta Allah ini dengan istiqomah memaksakan diri supaya kita menghidupkan setiap malam-malam kita. Bertanya ibu-ibu, Ustaz, kami ini perempuan, kadang kami dikasih Allah rukhsah, keringanan, namanya halangan. Kalau kami halangan Pak Ustaz, bagaimana? Apakah kami tetap bangun jam 4 atau kami bangunnya jam 7, jam 8 pagi? Kami kan tak sholat subuh, kami kan tak ke masjid. Bagaimana jawabnya? Wanita soleha ada zikir-zikir yang tetap dia dawamkan, dia lanjutkan, dia rutinkan. Biarpun dia dalam keadaan halangan, dia tetap bangunnya di sepertiga malam, tetap dia hidupkan. Cara zikirnya, jangan gerakkan lisan, tapi bunyinya di dalam hati. Begitu Bapak Ibu. Jadi orang Islam ini biarpun dia halangan perempuan ini, tidak ada alasan bagi dia bangun jam malam, jam 7, jam 8. Bangunnya tetap juga di sepertiga malam. Itu nomor 1 Bapak Ibu. Banyak dipanjangkan, kita sudah jam 6, 2 menit lagi. Yang kedua, warajulun tasaddaqa biyaminihi yukhfiha min shimalihi. Seseorang yang memberi dengan tangan kanannya tanpa diketahui oleh tangan kirinya. Pemahamannya Bapak Ibu, selama ini kita berkata memberi tangan kanan tanpa diketahui tangan kiri, ini sering diartikan dengan ikhlas. Orang yang sudah mengaji subuh harus naik kajinya lagi. Gimana Pak Ustaz? Bagaimana Bapak Ibu inginnya keburukan Bapak Ibu tidak ada orang tahu? Mestinya begitu juga lah kebaikan kita juga tak diketahui oleh orang lain. Ini agak payah mencernanya, Ustaz ulang sekali lagi.
Ingin gak Bapak Ibu keburukan, aib, cacat kita diketahui orang? Tentu tidak. Makanya banyak orang menutupi keburukannya, bersilat lidah dia lakukan, bayar orang dia lakukan. Apa ini? Yang penting jangan sampai aib ini terangkat ke permukaan. Saking takutnya dia. Orang yang dicintai Allah itu Bapak Ibu, bagaimana dia inginnya keburukannya tak diketahui oleh orang lain, begitulah dia menjaga kebaikannya. Tidak perlu ada orang lain tahu. Saking takutnya dia nanti hatinya menjadi ria, menjadi sombong, maka habis amalnya. Maka tentu mata jamaah usah rangkuti, kan begitu? Usah rangkuti di kamera, di-upload, ditaruh di YouTube. Apakah itu bukan memproklamirkan, mengumumkan, mengumumkan kepada masyarakat, ini ceramah tadi pagi, ini ceramah tadi subuh. Apakah itu keluar dari konteks ini? Jawabnya Bapak Ibu, kembali kepada niat masing-masing. Kalau itu dijadikan menjadi riya, menjadi sum'ah, maka hilanglah kecintaan Allah. Tapi biarpun nanti dia diaplikasikan dalam hidup, diterangkan, diproklamirkan, disampaikan, dilihat orang banyak kebaikan tadi, dengan tujuan supaya menambah manfaat, itu tetap dibolehkan dalam agama kita. Yang bertanya jamaah sama saya, termasuk stiker di mobil saya, apa seorang putih itu buat stiker di mobil itu ria itu? Saya jawab, manfaat dibuat stiker yang baik-baik di mobil kita, di Honda kita, supaya yang pertama, mobil Honda itu tidak parkir di sembarangan tempat. Saya bilang terdiam orang, lama dia berpikir. Apa mungkin saya buat stiker Ustaz di situ parkir saya di Kampung Durian Sebatang? Bapak Ibu pikirlah. Kalau kita buat stiker model kayak gitu, apakah unsur langsung ria? Tidak. Hati kita tetap dijaga dan harta itu menjaga hati kita. Maksudnya cemana Ustaz? Kalau dibuat dia yang bentuknya seremonial dakwah biarpun hanya gambar, maka orang melihat bukan ingin dipuji orang yang punya tadi, tapi dia ingin menjaga, menata hati, jangan sampai aku ria ya Allah, dan kemudian dia tidak akan parkir di sembarang tempat Bapak Ibu. Kalau nampak Bapak Ibu besok mobil itu di Kampung Durian Sebatang, foto. Semalam seorang putih kasih kajian di Baitur Rahman, kajian subuh. Malam ini rupanya ke sini juga ya kawan nih katanya. Bapak Ibu, itu adalah motivasi dalam hidup. Tak sembarang kita menunjukkan sesuatu yang baik pun, tapi inginnya. Kalau tidak mampu di makom itu menjaga niat, maka boleh memotivasi orang menyatakan kebaikan itu supaya dicontoh oleh orang baik. Karena itu ada hadis Nabi, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Kau tunjukkan sesuatu yang baik, diikuti oleh orang lain, kau dapat pahala dari kebaikan yang kau contohkan tadi, asal orang melakukan kebaikan itu. Sama dengan berkurban, bangun masjid Baitur Rahman. Apakah boleh saya umumkan Pak Ustaz demi motivasi kawan-kawan? Baguslah. Saya menyumbang untuk masjid Baitur Rahman 10 juta. Menengok kawan yang sebelah yang luas sawitnya seluas mata memandang. Kawan ini cuma 2 hektar, mandi 10 juta. Aku 100 hektar, mana bisa di bawah dia, kata dia. Termotivasi dia gara-gara kawan menyatakan kebaikannya. Aku 200 juta, kata dia. Kawan sebelah 300 juta, kata dia. Selesai masjid gara-gara menampakkan amal kebaikan. Tapi kembali kepada hati ini tetap dijaga. Mana yang terbaik Pak Ustaz? Sebagaimana ibu takut keburukan ibu diketahui orang, seperti itulah juga kebaikan kita khawatir diketahui oleh orang lain. Apa yang bisa melatih itu Pak Ustaz? Sholat malam itulah Bapak Ibu, sholat malam itu. Sholat malam itu yang menengok kita tak ada manusia. Yang malam itu bangun orangnya terbatas. Kemudian yang memaksa kita tak ada. Yang mengabsen kita pun tak ada. Yang menyuruh kita pun hamba itu tak ada. Semua jamnya istirahat. Mampu ayah omak bangun, ambil air wudhu, kemudian menangis di hadapan Allah,
wajarlah dia akan mampu. Tak ingin saya kebaikan ini ya Allah dilihat orang, sebagaimana keburukan pun tak ingin aku diketahui oleh orang lain. Ini makom yang paling tinggi, dan itulah Bapak Ibu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jumpa Bapak Ibu hadisnya, yataqattarna, sampai bengkak betisnya melakukan salat malam. Apakah yang menyampaikan itu Nabi? Yang menyampaikan, yang bercerita itu adalah hadisnya dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada Nabi pagi-pagi ngomong kepada sahabat, sahabat tengok ini betisku bengkak nih. Kok bisa bengkak ya Rasul? Salat malam aku lama tadi malam. Ada begitu Bapak? Tak ada. Aisyah bercerita salat malam Nabi itu sampai bengkaknya betis Bapak. Apa maknanya? Mestinya kalau kita mengaku orang baik, kebaikan itu bukan datang dari kita, tapi orang yang menceritakan kebaikan itu Bapak. Terakhir Bapak Ibu, wa rajulun kana fi sariyatin fanhazama ashabuhu fastaqbala al-aduwa. Orang yang sedang berangkat dia berperang, kemudian setelah berperang peperangan berkecamuk, dia nampak kayaknya dikalah kami ini. Fanhazama, maka kemudian muncullah keinginan ini. Dia tengok sahabat-sahabat ini sudah mulai KO nih, sudah mulai lemah. Fastaqbalal adu, bukannya dia mundur, tapi dia terus maju ke depan. Apa makna dari hadis ini? Salah satunya, orang yang dicintai Allah nomor 3, di saat kebanyakan orang tak lagi mengamalkan sunnah, tak ada lagi istiqomah kebaikannya, tak ada lagi mengistiqomahkan amal-amal solehnya, orang ini tetap dia istiqomah dalam kebaikan itu, ini juga akan mendapat cinta Allah. Contoh paling dekat begini Bapak Ibu, tak ada lagi orang yang mau sholat berjamaah ke masjid. Masing-masing sudah punya pemikiran, sholat di rumah pun dah biasa itu katanya. Tinggal Pak Imam lagi dengan satu jamaah, itu pun karena jamaah kita ini pun dia sudah tua. Terus Bapak Ibu, orang-orang seperti ini dipilih Allah ini. Di saat orang lain tak mau lagi mengerjakan sunnah itu, tapi dia ambil kesunahan itu Bapak Ibu, ini luar biasa ini. Sama seperti dengan berpakaian. Rata-rata orang sedunia ini umpamanya sudah pakai celana pendek, buka aurat semua, tapi dia tetap istiqomah, dia menutup aurat dia. Orang yang satu ini karena tak bisa dipengaruhi orang yang banyak, maka yang satu ini yang dijaga Allah, yang turun itu adalah cinta Allah. Begitu di rumah tangga pun Bapak Ibu, anak tak sholat subuh, bini tak sholat subuh, mertua tak sholat subuh, ibu mertua pun tak sholat subuh. Satu rumah itu pun tak ada yang sholat subuh, sendiri dia yang istiqomah sholat subuhnya. Orang ini luar biasa perjuangannya, berbeda dengan kebanyakan orang. Disitulah cinta Allah itu turun Bapak Ibu. Jadi jangan heran nanti ada selalu orang-orang yang aneh dalam kehidupan ini. Anehnya bagaimana? Di saat nanti orang tak melakukan kebaikan itu, dia tetap istiqomah dalam melakukan kebaikan itu, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 perkara inilah Bapak Ibu yang bisa kita kaji pada subuh ini, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, diantarkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan bermanfaat. Keterbatasan ilmu, kebodohan Ustaz mohon dimaafkan dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin.